Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arnianti, NIM 1950023 dari kelas A. Di sini saya akan mereview materi tentang Unified Modeling Language atau UML. UML sendiri merupakan visualisasikan dan mendokumentasikan hasil analisis dan desain. UML terbagi atas tiga, yaitu Unified sendiri mengkombinasikan metode OOP yang sudah ada sebelumnya, sedangkan modeling yaitu digunakan terutama untuk memodelkan sistem secara visual, dan language berisi sintas yang digunakan untuk memodelkan pengetahuan. Selanjutnya, apa itu UML? UML adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma berorientasi objek. Pemodelan atau modeling sesungguhnya digunakan untuk menyederhanakan permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami. Selanjutnya, apa UML? Nah, UML sendiri merupakan memudahkan berpikir dan mendokumentasikan sistem sebelum mengimplementasikannya, meramalkan sistem, menurunkan biaya pembangunan, merancangkan dan menganalisis logika sistem atau perilaku, membuat keputusan yang benar sendiri mungkin atau sebelum melangkah ke codingan, kemudian mendeploy sistem lebih baik karena ada perencanaan penggunaan memori dan prosesor yang efisien, lebih mudah memodifikasi atau mengelola sistem yang terdokumentasi dengan baik, biaya perawatan yang rendah. Selanjutnya, Unified Modeling Language. UML mendefinisikan diagram-diagram berikut ini: use case diagram, class diagram, bar diagram terbagi atas dua, yaitu state chart diagram, activity diagram, kemudian interaction diagram terbagi atas dua juga, yaitu salah satunya sequence diagram, collaboration diagram, komponen diagram, deployment diagram. Selanjutnya, use case diagram. Diagram use case mendepresikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Diagram use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi tersebut. Lanjut ke lambang use case. Di sini ada simbol aktor, dependence, generalization, include, extend, association, system, use case, collaboration, dan node. Nah, keterangan dari simbol tersebut yaitu sedangkan aktor yaitu menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case, sedangkan dependensi itu hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen. Sedangkan generation yaitu hubungan di mana objek anak descendant berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya, objek induk atau ancestor. Kemudian include yaitu spesifikasikan bahwa use case sumber secara eksplisit. Selanjutnya, extend yaitu menspesifikasikan bahwa use case tengah memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan. Execution yaitu apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya, dan sistem yaitu menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Selanjutnya, use case yaitu deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terstruktur bagi suatu aktor. Selanjutnya, collaboration yaitu interaksi aturan-aturan dan elemen lain yang bekerja sama untuk menyediakan perilaku yang lebih besar dari jumlah dan elemen-elemen atau sinergi. Selanjutnya, node yaitu elemen fisik yang aksi saat aplikasi dijalankan dan mencerminkan suatu sumber daya komputasi. Selanjutnya di sini ada simbol use case
aktor atau nama aktor, asosiasi, kemudian extend dan include. Deskripsinya yaitu untuk use case, fungsionalitas yang disediakan sistem bagi unit-unit yang saling bertukar pesan atau unit dan aktor. Sedangkan aktor, orang, proses atau sistem lain yang berorientasi dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri. Kemudian asosiasi yaitu komunikasi antara aktor dan use case yang berpartisipasi pada use case atau use case memiliki interaksi dengan aktor. Kemudian include yaitu relasi use case tambahan ke sebuah use case, di mana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri walaupun tanpa use case tambahan itu. Kemudian include relasi use case tambahan ke sebuah use case, di mana use case yang ditambahkan memerlukan use case ini untuk menjalankan fungsinya atau sebagai syarat dijalankan use case ini. Selanjutnya use case diagram. Di sini ada nasabah, kemudian buku rekening, simpan uang harus di atas 200.000, kemudian ambil uang, tutup rekening. Selanjutnya kelas diagram. Kelas adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Sedangkan kelas mengembangkan keadaan atau atribut properti suatu sistem sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut atau metode dan fungsi. Kelas diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, Bishkek dan objek beserta hubungan suatu sama lain seperti pewarisan, asiansi dan lain-lain. Kemudian kelas diagram. Kelas memiliki 3 area pokok, yaitu nama, atribut, dan metode. Atribut dan metode dapat memiliki salah satu sifat berikut. Private tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan. Protected hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya. Kemudian publik dapat dipanggil oleh siapa saja. Selanjutnya kelas diagram swalayan. Nah, di sini terdapat pembeli, pegawai, supplier dan barang. Untuk pembeli ada ID kluskar, nama kluskar, alamat kluskar dan telepon kluskar. Kemudian pegawai ada ID pegawai klar, nama pegawai klar, alamat pegawai klar dan telepon pegawai klar. Sama pun dengan supplier dan barang. Di sini mereka pembeli, pegawai, supplier dan barang memiliki ADD, update, detail dan display. Selanjutnya state chart diagram. State chart diagram menggambarkan transisi dan perubahan keadaan atau dari satu state ke state lainnya suatu objek pada sistem sebagai akibat dari stimulus yang diterima. Pada umumnya state chart diagram menggambarkan kelas tertentu. Satu kelas dapat memiliki lebih dari satu state chart diagram. Kemudian state diagram presensi. Pertama mulai, kemudian mahasiswa presensi, kirim data presensi, dan data diterima server. Kemudian daftar data yang telah diterima dikirimkan, data yang dikirimkan dan diproses. Kemudian diubah status rekor terkirim. Maka akan ada pemberitahuan ada atau tidak ada. Kemudian selesai. Selanjutnya activity diagram. Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Activity diagram paling cocok untuk memodelkan urutan aktivitas dalam suatu proses. Selanjutnya activity pendaftaran pasien baru. Pertama kita cari data pasien.
entry atau cari data pasien berdasarkan ID atau nama. Jika pasien belum dikonfirmasi, maka entry data pasien baru. Di sini kita akan masukkan data pribadi pasien dan masukkan data histori kesehatan pasien. Selanjutnya tampilkan data dan cetak kartu. Selanjutnya terakhir terdaftar, maka pasien telah terdaftar. Selanjutnya sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan interaksi antara objek di dalam dan di sekitar sistem atau termasuk pengguna, display dan sebagainya, berupa messenger yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri atas dimensi vertikal atau waktu dan dimensi horizontal atau objek-objek yang terkait. Sequence diagram biasanya digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu, diawali dari apa yang men-trigger aktivitas tersebut, proses dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal, dan output apa yang dihasilkan. Selanjutnya di sini ada petugas, terus pinjam. 1. Masukkan ID buku dan ID siswa. Selanjutnya proses query dan tampilkan data buku, simpan data peminjam, dan terakhir pesan berhasil. Selanjutnya collaboration diagram. Collaboration diagram juga menggambarkan interaksi antara objek seperti sequence diagram, tetapi lebih menekankan pada peran masing-masing objek dan bukan pada waktu penyampaian messenger. Setiap messenger memiliki switch number, di mana messenger dari level tertinggi memiliki nomor 1, messenger dari level yang sama memiliki prefix yang sama. Selanjutnya input username, string, password, string. Submit username, string, password, string. Ada user dan from login. Kemudian info login berhasil, username password salah. Jika username password salah, maka ada info dari inputnya username atau password salah. Kemudian sub username, string, password, string. Selanjutnya view atau user data, string. Kemudian get user data, string. Selanjutnya komponen diagram. Komponen diagram menggambarkan struktur dan hubungan antara komponen lunak, perangkat lunak, termasuk ketergantungan atau dependence di antaranya. Komponen piranti lunak adalah modul berisi kode, baik berisi source kode maupun biner kode, baik library maupun executable, baik yang muncul pada compile time, link time maupun runtime. Umumnya komponen terbentuk dari beberapa kelas dan atau package, tapi dapat juga dari komponen-komponen yang lebih kecil. Komponen dapat juga berupa interface, yaitu kumpulan layanan yang disediakan sebuah komponen untuk komponen lain. Nah, di sini kita dapat lihat terdapat seminar messenger, student administration, kemudian fasilitas student, seminar, schedule, security, infrastruktur, selanjutnya percentage, infrastruktur, dan university, DP atau database. Deployment diagram. Deployment atau physical diagram menggambarkan detail bagaimana komponen dideploy dalam infrastruktur sistem, di mana komponen akan terletak pada mesin, server, atau perangkat keras apa. Bagaimana kemampuan jaringan pada lokasi tersebut, spesifikasi server, dan hal-hal lain yang bersifat fisikal. Sebuah noda adalah server, workstation, atau perintah keras lain yang digunakan untuk mendeploy komponen dalam lingkungan sebenarnya. Hubungan antara noda atau misalnya TCP atau IP dan requirement dapat juga didefinisikan dalam diagram ini. Di sini kita dapat lihat diagramnya, salah satunya ada
reservation, DBMS, kemudian web server, ada internet, dan browser 1, browser 2, kemudian browser N1 dan browser N. Selanjutnya tugas luar kelas, cari dan buat usage case dari aplikasi dan pelajari buat review untuk masing-masing alur dari usage case tersebut. Nah, di sini aplikasi untuk membuat usage case diagram ada 5, salah satunya Enterprise Resource Planning atau REP, yaitu adalah proses yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola dan mengintegrasikan bagian pentingnya dalam bisnis. Perangkat lunak ERP juga dapat mengintegrasikan perancangan pembelian, inventaris atau pemasaran dan lainnya. Sedangkan Start UML merupakan alat pemodelan software yang mendukung kerangka kerja UML untuk memodelan sistem dan software. Aplikasi ini menyediakan 11 jenis diagram yang berbeda. Kemudian Draw.io adalah editor diagram online gratis yang dibuat oleh Google Drive atau TIM. Aplikasi ini memungkinkan kamu membuat flowchart, UML, relasi entitas, jaringan diagram, mouse cubes, dan lainnya. Data yang sudah kamu buat akan transfer dalam Google Drive. Kemudian Visio adalah software yang bisa kamu gunakan untuk menggambar berbagai diagram, termasuk flowchart, org chart, dan denah bangunan, data flow diagram, proses flow diagram, dan lainnya. Aplikasi ini merupakan produk dari Microsoft. Kemudian Umlet adalah alat UML yang bertujuan untuk memberikan langkah cepat untuk menciptakan diagram UML. Berbagai elemen dapat dimodifikasi dan digunakan sebagai template. Dengan begitu, pengguna aplikasi ini akan dengan mudah menyesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya contoh penerapan usage case pada aplikasi. Di sini saya mengambil judul sistem perangkat aplikasi toko buku. Nah, di sini kita dapat lihat ada admin, login admin, update informasi, kelola data baju, kelola data transaksi, laporan penjualan. Sedangkan customer ada login customer, pilihan baju, transaksi, dan pemilik toko ada login pemilik, terima data baju, terima laporan penjualan. Ada 3 faktor dalam contoh usage case di atas, yaitu admin, customer, pemilik toko. Penjelasan singkatnya, admin memiliki tugas untuk mengupdate informasi tentang produk yang akan dijual, mengelola data produk, mengelola data transaksi, dan mengelola data hasil penjualan atau melakukan report. Sedangkan customer tugasnya itu melakukan pemilihan produk yang ingin dibeli dan melakukan transaksi. Terakhir, pemilik toko memiliki tugas menerima data produk dari admin dan menerima laporan penjualan dari admin. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.